sahabat Tempo, salam sehat untuk kita semua. Semua jumpa lagi bersama saya Rona Hanifah dalam program Teras Negeri yang bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita kali ini sangat spesial, putra daerah asli Gorontalo dari keluarga besar Gobel dan Oli adalah Wakil Wali Kota Gorontalo, Bapak Indra Gobel. Bapak Indra Gobel, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bapak terima kasih ya Pak sudah berkenan hadir di studio kami Pak. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Terima kasih Pak, selamat datang ya Pak di Teras Negeri. Baik. Izinnya Pak, sebelum kita masuk ke dalam perbincangan, mari kita simak sekilas latar belakang kiprah Pak Indra Gobel Pak ya. Bapak Indra Gobel sosok dengan pengalaman panjang di dunia usaha, organisasi, dan juga pemerintahan. Ia pernah berkiprah di HIPMI, Kadin Indonesia, hingga menjadi staf khusus Menteri Pan-RB. Sebagai Wakil Wali Kota Gorontalo, mendampingi Adhan Dambea, membawa visi mewujudkan kota yang religius, sejahtera, dan mandiri. Menggabungkan nilai-nilai lokal dengan gagasan progresif untuk membangun kota yang lebih inklusif. Tapi, di balik visi besar itu, ada berbagai tantangan nyata yang harus dijawab Kota Gorontalo. Dari isu perekonomian, infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Semua butuh solusi keren dan terobosan. Jadi, mari kita ulik lebih dalam bagaimana langkah pemerintah Kota Gorontalo dan peran Bapak Indra Gobel dalam mendorong perubahan. Pak, izin bertanya ya Pak ya. Kita mulai dari hal yang agak mendasar dulu ya Pak. Program prioritas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Gorontalo dalam 100 hari pertama masa kerja Bapak dan bagaimana dampak nyatanya nih Pak bagi masyarakat Pak? Pada saat bulan pertama kita diamanahkan menjadi orang yang untuk membenahi kota Gorontalo ini, kita bersih-bersih masalah sampah. Karena sampah ini udah bukan isu kota lagi, udah isu nasional kan ya. Gitu. Jadi pada saat kita mulai pemerintahan, kita data ada berapa dump truck yang bisa beroperasi, sudah bisa tercover apa belum, karena sampah itu sangat sensitif. Akhirnya pemerintah kota mengambil langkah karena kurangnya armada, ya dalam 2 bulan kita sewa dulu itu dump truck gitu. Sewa dump truck. Nah, terus untuk mengangkut semua kita bersihin dulu ini sampah-sampah dari kota. Walaupun tidak signifikan, tidak maksimal, tapi alhamdulillah sudah terasa bahwa sampah-sampah sedikit demi sedikit sudah mulai teratasi di sana. Karena sampah ini yang memang membuat warga kota yang kita lihat tidak begitu nyaman ya. Gitu. Awalnya ya dari situ sembari berjalan, sembari kita melihat apa isu-isu berikut yang harus memang kita fokuskan itu dalam 100 hari ke depan. Itu pertama. Itu yang pertama ya Pak, dan itu menjadi momok yang paling menjadi prioritas ya Pak di Kota Gorontalo ya Pak ya? Iya, sampah itu. Sampah itu. Bukan hanya Kota Gorontalo itu kayaknya udah isu nasional Indonesia, ini makanya. Benar, itu sudah menjadi isu nasional, benar gitu. Kalau dump truck tadi sendiri, itu pengadaannya kira-kira ada berapa dump truck yang sudah dijalankan gitu Pak dalam sejauh ini? Kita sudah ada 54 unit. Nah, ya sudah jalan. Kita akan ada tambah 9 unit lagi yang baru. Nanti ya insya Allah dengan ada penambahan unit itu sampah di Kota Gorontalo ini akan teratasi. Gitu. Tapi kan tidak hanya dengan membersihkan kotanya saja gitu. Kota sudah bersih dari sampah, tapi bagaimana caranya sampahnya ini sendiri untuk dikelola biar ya tidak efeknya itu ke masyarakat yang lain gitu ya. Tempat pembuangan akhir itulah yang kita harus pikirkan gimana caranya, dan itu pun juga pemerintah pusat juga sudah berpikir bahwa pengelolaan sampah ini mau dibawa kemana, mau diapain itu yang PR kita yang akan kita inikan kita buat. Jadi pemerintah Gorontalo ini juga bersinergi nggak Pak dengan masyarakat atau tokoh-tokoh pemuda untuk menanggulangi isu ini gitu Pak? Apa peran masyarakat juga? Apakah ada gitu Pak? Sementara sih kita hanya himbauan ke masyarakat. Ada beberapa remaja muda masjid terus
yang mendaur ulang plastik-plastik sampah itu menjadi bahan bakar minyak gitu yang jadi itu ada, cuman masih kecil lah gitu, tapi nanti akan kita bina terus gitu, sembari kita mengedukasi, karena ini kembali lagi ke masyarakat bahwa kedepannya itu gimana caranya masyarakat harus dari dia sudah bisa memilah gitu. Iya. Jadi betul. Akhirnya pembuangan akhirnya itu juga udah nggak terlalu rumit. Betul. Gitu. Ini menarik sekali ya Pak, karena untuk menanggulangi isu sampah ini bukan cuma dibutuhkan strategi dari pemerintah, tapi juga harus ada kerjasama dari masyarakat juga ya Pak ya. Iya. Nah kita berbicara ke isu perdagangan ya Pak ya. Sebagai pusat perdagangan strategis nih Pak di kawasan Teluk Tomini, Kota Gorontalo memiliki potensi yang besar nih Pak, dari komoditas lokal seperti kopra, rotan, dan hasil laut. Bagaimana Pak pemerintah Kota Gorontalo memanfaatkan potensi geografis dan kekayaan komoditas lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan nih Pak? Kota Gorontalo itu kan kita visi misinya itu menjadikan kota jasa. Nah, untuk kopra sendiri, kalau rotan itu sebenarnya kita harus membudidayakan kembali karena sudah hampir punah ya di Gorontalo. Tapi kalau kopra itu ada di kabupaten-kabupaten lain, ya memang saya berharap ke depannya itu kita bisa berkolaborasi dengan kabupaten lain. Bagaimana caranya kabupaten-kabupaten lain itu adalah penghasil kopra atau penghasil kelapa, tapi kita buat di kota itu adalah kota jasa, manufakturnya, industrinya, pengolahannya, yang dimana packaging apa semuanya, dan disitulah pusat tradingnya gitu, untuk dijual keluar, dibuang keluar itu kan harus bekerja sama antar kabupaten yang lain. Betul, ini menarik sekali ya Pak ya. Dan kalau berbicara soal komoditas tadi, ini kan juga berkaitan erat dengan UMKM ya Pak ya? Ya. Nah, langkah konkret seperti apa sih Pak yang sedang atau sudah dilakukan oleh pemerintah Gorontalo untuk mendukung perkembangan UMKM dan perekonomian lokal nih Pak di Gorontalo sendiri? UMKM lokal ini sebenarnya kalau saya lihat masyarakatnya tuh memang jiwa dagangnya sih ada, kelihatan gitu. Iya. Namanya UMKM ya. Pokoknya mereka berani mencoba. Mereka berani apa aja yang bisa mereka buat, jual, itu saya lihat adalah gitu jiwa itu gitu. Makanya ada kebijakan dari pemerintah kota bahwa ada ruas-ruas jalan di trotoar di mana itu kita memberikan kebijakan, silakanlah untuk menumbuhkan ekonomi, meningkatkan ekonomi, karena ekonomi kita ini sedang sedikit stagnan ya. Untuk meningkatkan, menggairahkan perekonomian itu ya pemerintah kota memberikan peluang bagi mereka-mereka yang ingin berjualan, berdagang di ruas-ruas jalan, di trotoar itu, dengan tidak mengungut retribusi apapun gitu, tapi dengan catatan bahwa setelah mereka berdagang ada sampah apa itu harus bersih gitu dari hanya itu aja gitu. Itu tujuannya biar ekonomi akan tumbuh dengan cara sendirinya gitu, berkelanjutan itu. Iya betul. Paling itu. Apalagi kita tahu UMKM ini kan juga sebagai tulang punggung suatu daerah ya Pak. Iya. Nah, kalau tantangan terbesar apa sih Pak yang tengah dihadapi pemerintah Kota Gorontalo saat ini sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Pak? Wow, tantangan banyak. PR kita banyak. PR kita banyak di perdagangan, di infrastruktur, perekonomian, dan infrastruktur sumber daya manusianya juga, gitu. Infrastruktur fisik ya ada memang gitu, tapi ya memang kembali lagi kalau sumber daya manusianya ini belum siap, percuma kita bangun infrastruktur fisiknya itu. Gitu.
Tapi ada upaya-upaya untuk meningkatkan sumber daya manusianya di kawasan Gorontalo, Pak. Apa langkah-langkahnya gitu? Ada kita ya sesuai dengan visi misi kita itu ya, fokus meningkatkan keagamaan, religi, kota religi itu tidak hanya jadi kegiatan-kegiatan keagamaan itu kita tingkatkan gitu. Nah dari situ kan terbentuk karakter-karakter yang memang kan dasarnya dari situ gitu. Betul. Iman dulu lah gitu. Betul. Nah karakter-karakter itu yang bisa kita nanti akhirnya sadar bahwa ya bagian dari iman itu ya bersih misalnya gitu. Jadi mau buang sampah sembarangan jangan. Kan awalnya dari situ dulu. Dari pembentukan karakter dulu. Karakter itu dulu gitu. Sembari nanti kita pelan-pelan ngedrive ya menggiring mereka gimana caranya untuk ya menumbuhkan ekonomi, berdagang lah atau di bidang jasa, mempersiapkan diri bahwa kota ini akan dijadikan kota jasa, artinya akan ada industri-industri manufaktur, pengolahan misalnya jagung atau kelapa dijadiin santan atau nanti jadi pusat trading komoditas kabupaten lain atau bahkan ikan hasil laut pun itu seperti itu gitu. Ya, ini supaya upaya-upaya yang sangat menarik ya Pak untuk mengembangkan sumber daya manusianya juga pembentukan karakter tadi itu adalah fondasi ya Pak ya? Iya, itu fondasi dasarnya dari situ dulu gitu. Kalau itu sudah ada dan sumber daya alam kita gitu yang itu kita sudah bisa bentuk, makanya harus kolaborasi antara kota dan kabupaten lain. Itu jadi kita siapkan tempatnya untuk pengolahannya, untuk kemasannya, apa semua tradingnya di situ. Jadi kantor pusatnya di situ, walaupun pertanian perkebunannya di kabupaten, ya udah harus punya kantor pusatnya di kota. Dan kota itu adalah pusat tradingnya gitu. Nanti akan kita tinggal kirimnya, kan di sana ada pelabuhan internasional juga di kota. Betul, menarik sekali nih Pak. Nah, tapi dengan keterbatasan anggaran daerah nih Pak, bagaimana sih Pak pemerintah Kota Gorontalo mengoptimalkan pembiayaan pembangunan secara kreatif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur di Gorontalo Pak? Itu PR terbesar kita. Iya. Sebenarnya. Betul. Meningkatkan PAD satu dengan keterbatasan APBD. Nah, kita sedang menggali semua potensi-potensi yang ada di kota yang bisa menghasilkan PAD. Nah, itu yang kita akan fokuskan gitu. Nah, dan di situ juga kita kerahkan semua kita gimana caranya sumber daya manusia ini bisa melihat peluang-peluang nilai-nilai tambah untuk bisa membuat kota ini hidup gitu. Betul. Ya contohnya kota transit bukan dibilang kota transit juga, kota wisata bisa kota wisata, tapi walaupun pusat wisatanya di kabupaten lain, bukan di kota, tapi kan kota itu adalah barometer. Betul. Jadi pusatnya gitu. Jadi setiap wisatawan yang mau datang ke Gorontalo berlibur, kota yang pertama dituju itu kota Gorontalo. Pasti. Gitu. Nah, jadi ya kita harus mempersiapkan itu. Kita persiapkan infrastrukturnya. Apakah di kulinernya, apakah pelayanannya gitu terhadap wisatawan asing maupun lokal ya, gitu. Pelayanannya itu yang harus kita dahulukan. Hospitality itu penting. Betul. Pelayanan itu penting gitu. Jadi greeting, welcoming, pokoknya membuat suasana mereka itu nyaman di kota dulu sebelum mereka berangkat ke tempat wisatanya. Iya. Kita ada waktu begitu mereka nyampe dari sore sampai besok paginya, nah itulah waktunya kita gimana caranya mereka betah gitu. Betul. Karena besok paginya kan mereka akan berangkat ke tempat wisata. Betul. Itu aja. Gitu. Iya. Ini karena servis ini, maksudnya pelayanan ini juga menjadi barometer di mana
orang itu akan balik lagi atau tidak ke sebuah daerah tersebut gitu Pak. Iya. Jadi itu adalah kenyamanan itu harus dibentuk gitu. Betul. Kebersihan, ya itu dari sampah harus bersih dulu. Nah, kenyamanannya, pelayanannya mereka gitu. Itu yang membuat mereka akan mungkin kembali lagi. Walaupun mereka nggak kembali, mereka akan cerita ke teman-temannya. Betul, nanti akan menginfluence teman-temannya untuk datang ke Gorontalo ya Pak. Datang deh ke Gorontalo gitu, wah apa enak gitu, ke hiu pausnya kayak atau kemana. Tapi kan paling tidak ya kita dapat imbasnya lah gitu. Betul. Dapat exposure-nya ya Pak. Iya, kita siapkan infrastrukturnya, hotelnya, pelayanannya, kulinernya, kotanya harus bersih, transportasinya seperti apa begitu. Iya, betul sekali Pak. Ini saya setuju banget sama statement ini Pak. Kita izin jump in ya Pak bergeser ke isu kesehatan nih Pak. Nah, terkait isu kesehatan nih Pak, angka stunting di Gorontalo ini kan berhasil turun ya Pak ya, menjadi 23,8% pada tahun 2024 Pak. Nah, strategi apa yang akan diterapkan agar penurunan angka stunting ini berlanjut dan merata nih Pak di seluruh wilayah Gorontalo? Sebaiknya sih kita mempertahankan strategi apa yang sudah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya ya gitu. Insya Allah akan menurun terus gitu. Ya kan? Itu aja gitu. Nah, kalau tiba-tiba angka itu presentasinya naik, nah barulah itu kita harus dulu gitu. Ini kenapa? Akibatnya apa begitu? Ya kalau strategi sih ya nggak ada sih. Ya kita jalankan. Kalau emang sudah baik, ngapain lagi kita bikin cari strategi baru? Iya betul, berarti kita pakai strategi yang lama ya, kita berkelanjutan, kita pertahankan. Yang penting kita tetap pantau gitu. Iya betul. Berarti kalau peningkatan layanan kesehatan di Gorontalo ini lumayan efektif ya Pak ya? Alhamdulillah sih, alhamdulillah kita fokus sampai ada satu rumah sakit RSUD, rumah sakit rujukan, itu saya juga sudah memberi masukan, menghimbau kalau bisa rumah sakit ini juga fokus di hospitality itu juga pelayanan, betul. Karena jangan orang yang datang ke rumah sakit itu udah sakit merasa datang ke rumah sakit gitu. Kalau perlu mereka datang itu ke rumah sakit udah seperti pelayanan yang kayak di hotel begitu gitu. Jadi udah nyaman. Jadi mereka udah tingkat sembuhnya paling tidak 1% itu udah berkurang lah kalau sakitnya itu dengan kenyamanan itu. Betul. Itu yang saya sekarang sedang ini pokoknya pelayanan, kebersihan gitu. Nomor satu pelayanan dan kebersihan ya Pak ya. Pelayanan dan kebersihan. Betul. Hospital itu penting sekali di mana-mana. Betul. Di mana-mana itu adalah nomor satu kuncinya ya Pak ya. Iya. Kunci menjadi untuk daerah yang lebih maju, menjadikan daerah lebih maju. Iya betul. Kalau program sendiri nih Pak, program yang paling unggul nih Pak dari Gorontalo tuh apa Pak? Dari pemerintah Gorontalo? Hasil laut sih sebenarnya. Hasil laut ya Pak ya. Boleh diceritakan sedikit nggak Pak bagaimana hasil laut di Gorontalo Pak? Hasil laut di Gorontalo ini ya sama ya, itu Teluk Tomini itu ya. Teluk Tomini itu adalah penghasil ikan tuna dengan kualitas daging terbaik di dunia. Wow, informasi baru ini loh Pak. Jadi itu yang saya tahu ya, gitu. Jadi memang tuna kita itu diekspor ke Jepang. Dan di mana-mana kan ada ya rahang tuna, sate tuna, dan ternyata memang produksi kita dan itu sangat bagus, sangat baik sih gitu. Kita berbarengan sama dengan Sulawesi Utara. Tapi ya disitulah pemasukan selain dari jasa ya, itu juga lumayan bagus sih di perikanan itu. Di perikanan itu. Tapi Pak, selain mengedepankan hospitality nih Pak, itu kan tadi nomor 1 ya Pak. Tapi ada langkah-langkah strategis lain nggak sih Pak dari pemerintah Gorontalo untuk meningkatkan pariwisata kota Gorontalo ini Pak? Ada. Ya itu yang seperti tadi saya sampaikan. Gimana caranya kota Gorontalo walaupun tidak punya
tempat wisata seperti pantai gitu, hiu paus, karena hiu paus itu sekarang lagi trending lah gitu ya, betul. Di Gorontalo gitu. Tapi gimana caranya kita menciptakan satu kota ini, ibarat kalau rumah itu kan, kota Gorontalo ini halaman depannya rumah gitu. Betul. Jadi halamannya, tamannya ini harus indah. Iya. Kita harus buat kota ini indah dulu. Indahnya itu ya hospitality-nya pertama, kebersihannya juga itu pertama, tata kelola kotanya gitu. Betul. Terus infrastrukturnya itu ya tempat penginapannya, hotelnya harus memadai gitu, dan secara klasifikasinya gitu. Baru jalannya, transportasinya, dan mengedukasi masyarakatnya bagaimana caranya welcome para. Betul, nah itu hospitality, welcome dengan kita persiapkanlah gitu pusat kulinernya gitu, bahwa ini ada turis yang akan ini, itu kita siapkan, karena kedepannya kalau kita nggak siapkan itu ya di tempat ya kabupaten-kabupaten lain itu kan mereka tinggal menerima saja nih sebenarnya. Betul. Jadi PR kita ya kita harus siapkan itu gitu. Iya. Nah kalau mereka udah betah di situ, nginapnya itu di kota, ya mereka tinggal diving atau dengan hiu paus di sana, atau ke pantai yang di Bualemo. Dulu ada namanya terkenal Pulau Cinta. Itu di daerah Bualemo sana gitu. Ya itu kita harus siapkan itu halaman depannya itu ya, biar orang mau masuk dulu nih gitu. Jadi halamannya udah bagus, sudah nyaman gitu. Jadi tinggal masuk ke rumahnya itu kan udah enak. Jadi nanti dia mau bertamu lagi begitu, gitu ya Pak, istilahnya begitu. Tapi kalau untuk dari segi pendidikan nih Pak, apa sih Pak langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Kota Gorontalo untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sana Pak, terutama di daerah-daerah yang agak terpencil gitu Pak di Kota Gorontalo? Kalau kota ini kan sebenarnya nggak begitu luas ya, Kota Gorontalo. Jadi ya kalau daerah terpencil itu nggak ada. Artinya kalau di pendidikan itu alhamdulillah kita itu sudah merata lah gitu ya. Dan sistemnya, gurunya, secara ininya sudah terkelola dengan baik lah kalau untuk ini. Tinggal rutinitas, bawa pengadaan apa semuanya itu begitu. Pendidikan itu kalau menurut saya, pendidikan saya sudah baik. Sudah baik ya Pak. Jadi kita tinggal melanjutkan program-program pendidikan saja ya Pak ya. Kalau di kota ini kan hanya sampai SMP. SMA udah provinsi. Gitu. Cuman SD SMP ini sebenarnya susah loh. Iya. Ini kan basic. Iya betul, ini basicnya. Justru basicnya. Di sini kuncinya. SD, SMP, apalagi SD itu adalah fase pembentukan karakter. Betul. Sebuah pondasinya di situ. Di situ. Itu yang sangat penting. Iya. Jadi itu yang harus kita perhatikan itu gitu. Nah SMP itu udah transisi, SMA udah mulai inilah gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan benar-benar itu. Bagaimana program itu nantinya akan berjalan secara konsisten gitu ya Pak? Ya, di mana ada kebijakan pemerintah juga. SD kalau mau masuk SMP itu harus sudah bisa baca Quran. Oh gitu Pak? Ada, itu kebijakan Pak Wali Kota itu. Oh iya. Harus sudah ada sertifikat sudah bisa baca Quran. Berarti dikeluarkan sertifikatnya itu Pak? Iya, harus ada itu. Iya. Gitu. Yang mengeluarkan itu pemerintah atau sekolah Pak? Sekolah, ada sekolah soal TPA gitu. Yang penting dia ada bahwa dia sudah bisa membaca Al-Quran. Iya. Benar, itu menjadi pondasi ya Pak ya? Iya. Untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Iya. Betul. Ini terobosan menarik loh Pak menurut saya gitu kan. Jangankan sekolah. Iya. Pegawai negeri pun begitu. Oh iya kah? Iya. Mereka harus punya sertifikat bisa membaca Al-Quran. Bukan sertifikat. Jadi pada saat sebelum mereka mau dilantik misalnya ini, dites dulu itu sama Pak Wali. Coba baca dulu Quran. Nah, kalau misalnya mereka masih terpatah-patah belum bisa baca, kamu nggak jadi dilantik. Belajar dulu. Nanti begitu sudah bisa, baru bisa dilantik. Oh, ini rajin sekali loh Pak Wali.
Nah, berarti nanti kalau misalnya ada pegawai negeri yang terbata-bata nih Pak, itu dilantiknya kapan Pak? Di periode selanjutnya gitu Pak? Iya, bukan di periode selanjutnya, sampai dia bisa dulu. Sampai dia bisa dulu Pak, berarti harus rajin kan dulu ya. Itu kan nggak lama lah kalau Iya untuk sih, belajar. nggak lama, betul-betul. Tapi ini merupakan ini loh Pak, apa namanya, terobosan yang menarik untuk semua dan mungkin untuk pemerintah, untuk pemirsa di rumah juga. Karena jarang ada yang seperti ini gitu Pak. Di Gorontalo, kota Gorontalo khususnya ya, seperti itu. Pak Wali Kota yang syaratnya itu harus bisa ngaji, harus bisa baca Quran. Gitu. Mau perempuan mau laki-laki dia harus. Iya. Mau naik eselon atau itu mau dilantik harus bisa baca Quran. Berarti nggak pandang dia Pak ya? Mau eselon, mau golongan 3 gitu misalnya. Iya, harus bisa semuanya. Gitu, mau perempuan, mau laki-laki, mau tua, mau muda, semua harus bisa dulu. Harus bisa. Menarik sekali nih Pak. Aduh. Tapi Pak, kalau misalkan tempat wisata di Gorontalo favorit Bapak misalnya, apa Pak? Siapa tahu bisa menjadi referensi bagi pemirsa di rumah juga nih Pak, yang ingin berkunjung ke Gorontalo. Yang ingin berkunjung ke Gorontalo, yaitu yang lagi hit itu kan hiu paus. Hiu paus. Ya, hiu paus itu anugerah dari Allah itu. Iya. Kita nggak pernah tahu kok dia betah di situ. Iya, kan dia bisa kemana aja betul. gitu. Itu kan laut luas ya Pak ya. Artinya kan ya Allah ini memberikan warga sekitarnya itu rezeki yang mereka yang nggak bisa, akhirnya jadi tempat rezeki. Nah itu juga yang harus diperhatikan oleh mungkin kabupaten, gimana caranya dikemas sedemikian rupa biar menjadi tempat orang kalau berkunjung sana tuh menarik gitu. Walaupun itu di kabupaten ya gitu. Karena kita juga barengan, kita harus menyiapkan orang yang akan berkunjung ke sana itu dengan baik gitu. Nah jangan sampai kita sudah buat mereka nyaman di kota. Pada saat mereka berkunjung ke hiu paus cuman ketemu situ, tapi secara infrastruktur, cara pelayanan, hospitality-nya kurang gitu ya. Ya ini kita harus sama-sama biar apa? Biar kita sama-sama meningkatkan PAD loh gitu. Pemasukan itu. Makanya kita sama-sama untuk ini meningkatkan PAD kita, khususnya Provinsi Gorontalo ya gitu. Betul. Kerjasama. Betul, kerjasama antara bersinergi lah ya Pak, antara kota antara kota dan kabupaten lain. Iya, betul. Ini perbincangan cukup menarik ya Pak ya, soal Gorontalo tadi. Baik pemirsa, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih Pak. Hari ini kita telah mendengar beragam pemaparan mengenai langkah-langkah strategis pemerintah Gorontalo dan tentunya pariwisata yang paling menarik dari Gorontalo. Mulai dari isu pengelolaan sampah, ekonomi lokal juga, hingga pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan berkelanjutan ya Pak ya. Sebelum kita akhiri, kami ingin mendengar nih Pak, pesan dan apa harapan Bapak Wakil Wali Kota kepada seluruh elemen masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama membangun kota ke arah yang lebih baik Pak. Jadi cita-cita saya itu sebenarnya simple, bahwa kesejahteraan sebuah kota itu tidak dilihat dari berapa tingginya sebuah bangunan, gedung, berapa lebarnya sebuah jalan, infrastruktur, tapi tingkat kesuksesan dari sebuah kota itu, kesejahteraan kota itu adalah di mana masyarakatnya itu nyaman. Betul. Nyaman dengan keadaan yang ada, di mana mereka ingin belanja ke pasar pun nyaman ada. Walaupun hanya naik kendaraan umum, di sana kan ada bentor atau dengan motor, nyaman dengan keadaan bahwa mereka ingin ngurus segala perizinan di pemerintah kota. Karena hospitality itu yang paling utama. Pelayanan ke masyarakat itu juga harus kita nomor satukan gitu. Jadi saya berharap insya Allah masyarakat kota bisa bergandengan tangan dengan kita pemerintah kota itu membuat kota Gorontalo ini tingkat sejahteranya itu tidak lihat dari fisiknya, tapi kenyamanan
bagaimana kita berinteraksi antar masyarakat sesama. Betul, Mungkin Pak. itu. Terima kasih banyak ya Pak atas pesan dan harapan untuk Kota Gorontalo ya Pak ya. Kami doakan semoga program-program yang sudah dijalankan atau sedang dijalankan oleh Bapak dan Pak Wali Kota bisa berjalan dengan konsisten dan Amin. berdampak nyata bagi masyarakat Gorontalo, juga bagi kemajuan Gorontalo, Kota Gorontalo ya Pak ya. Amin. Amin. Insya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Sama-sama, Indra saya Gobel. terima kasih banyak sudah diundang. Ya, telah berkenan hadir nih Pak. Saya senang sekali bisa bercakap-cakap dengan Bapak hari ini. Terima Baik kasih. pemirsa, program Trans Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah lainnya yang akan membawa inspirasi untuk kemajuan negeri ini. Saya Rona Hanifah, beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.